Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqil wafa wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam, pengurus masjid, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi oleh Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan, masih diberi Allah kelapangan untuk bisa hadir di masjid kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim, kita atikaf, kita duduk bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketenian i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnat karena Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, saja aku nuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Wa la tastashib syai'an maktuban ala ismuh ijlalan lahu ta'ala. Wa la tastashib, jangan kamu membawa syai'an, sesuatu apa saja. Jadi kalau kita masuk WC jangan membawa sesuatu maktuban alaihi ismuh, yang tertulis nama Allah. Halaman 114. Ya. Jadi kalau kita masuk WC ya, jangan membawa sesuatu yang menyebut asma Allah. Lah ini kalau orang ngaji nahu la nahi. Sebagian ulama haram, sebagian ulama makruh. Kalau haram bahaya. Ya, kalau makruh juga bahaya. Lalu bagusnya bang, jangan dibawa. Lagi pula kalau nak dibawa dalam WC apa gunanya? Nak ngaji dalam WC, ya kan? Wala tastashib syai'an maktuban ala ismuh, jangan membawa sesuatu benda. Sesuatu itu apa sajalah, kertas kah, benda kah, apa saja yang tertulis di benda itu nama Allah. Ijlalan lahu, sebagai tanda ijlal. Ijlal itu mengagungkan asma Allah. mengagungkan asma Allah itu ada tempat-tempatnya.
Ada tempat-tempatnya, ya. Kalau dalam WC tidak pas, karena WC itu rumahnya setan, rumahnya hantu, rumahnya iblis, sarangnya setan. Tidak pantas kita mengagungkan asma Allah dalam WC. Kalau masuk WC lain masalah, sudah dalam WC jangan lagi, ya. Kalau bahasa gitu nih, nikmati sajalah, ya, nikmati saja. Wala ta'bas wala tatakallam. Coba lihat, wala ta'bas, jangan bersenda gurau. Wala tatakallam, jangan bincang-bincang, ya. Dalam WC sambil nelpon, dalam WC sambil nelpon tak boleh, ya. Ini dia, wala tatakallam, jangan berbicara illa lid-darurah, kecuali kondisi darurat. Ada hal yang penting yang kita sampaikan, bolehlah. Tapi daruratnya lihat dulu darurat apa, ya. Kayak sembahyang, daruratnya apa, ya. Kalau kita kondisi darurat boleh dibatalkan sembahyang, walaupun sembahyang mafruḍah, sedang sembahyang Allahu Akbar, sedang sujud, sedang rukuk, ya. Kebetulan rumah orang sebelah kebakaran, sebelah rumah kebakaran, kata orang, ya batalkan sembahyang, jangan diteruskan sembahyang, ninggal nanti kita. Itu namanya darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak boleh membatalkan sembahyang, tidak boleh, ya. Itu namanya darurat. Jadi darurat itu darurat lisyar'i namanya. Ibu sedang sembahyang, ya, sembahyang wajib mafruḍah, ada tamu di luar, assalamualaikum, jangan dibatalkan, ya, jangan dibatalkan. Membatalkan sembahyang fardu hukumnya haram, ya. Tapi kalau sembahyang duha, ya, suami manggil, ya, Bu bikinkan kopi, boleh dibatalkan. Makanya ibu sebelum sembahyang duha bikinkan kopi 1 cerek besar, pelus dengan rokok-rokoknya. Wala tarfa' min siyabika, ini satu lagi, luar biasa, ya. Kita tidak pernah ketemu dengan beliau, ya. Ulama al-alim al-alama min awliyaillah, ya. Abdullah bin Alawi al-Haddad, tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi membaca kitab beliau sama ketemu dengan beliau. Subhanallah, ya. Ini coba lihat nih, wala tarfa' min siyabik, jangan mengangkat pakaianmu. Ada orang sebelum masuk WC lah diangkatnya dulu, mohon maaf lah, sampai ke atas lutut diangkatnya. Belum masuk WC lagi sudah diangkatnya. WC-nya itu di pinggir sungai, nah, dia berjalan, sudah diangkatnya kainnya tuh. Padahal tidak boleh. Wala tarfa' min siyabik, jangan kamu angkat pakaianmu, illal qadra alladhi takhsha' alaihi tanajjus, kecuali seukuran yang kamu takut kena najis, sampai di dalam baru diangkat. Maunya begitu. Ini belum masuk sudah diangkat, ya. Laki-laki kah, perempuan kah, samalah, tidak boleh. Walaupun di rumah sendiri, apalagi pinggir air, pinggir sungai, ya. Lah tua juga lah kami neguru, walaupun tua, apalagi muda. Tapi jarang juga lah, ya, jarang juga lah.
wastars wastatir haitsu la yaraka syakhsun, dan buatlah penutup istatir, tutup. Kalau di pinggir sungai itu ada kain penutup itu. Kain ini ya. Haitsu la yaraka syai'un, di mana tidak akan melihat dirimu oleh seseorang. Intinya menjauhkan dari sesuatu aib. Intinya itu menjauhkan sesuatu dari aib. Wa ba'ud bihaitsu la yusma' minka sautun, dan jauhkan dari orang-orang bihaitsu sekira-kira la yusma' tidak didengar minka sautun suara darimu, wala tamu minka rihun, dan tidak tercium bau darimu. Makanya tidak boleh buang air besar, buang air kecil di lapangan, tidak boleh itu. Ya. Kemarin sudah ada tempat orang kumpul-kumpul, apa namanya itu, tempat orang kumpul-kumpul, pos apa namanya itu, pos siskamling apa, tidak boleh itu. Wa istaqbil qiblah, jangan pula, mohon maaf, menghadap kiblat, bil bauli, saat buang air kecil. Wala istastakbirha, jangan pula membelakangi kiblat, bi ghaitin, dengan buang air besar. Ini kalau di lapangan nih ya. Kalau rumah ibu sudah ngadap kiblat, situ kiblat gitu. Ya. Kebetulan mohon maaf ya, model kita nih lah juga udah nih. WC gitu nih. Mohon maaf. Itu jangan dirubah-rubah lagi, besar biayanya tuh nih. Cuman duduknya be yang dirubah. Duduknya be dirubah, jangan dirubah, bisa 20 juta. Terus bendahara masjid nanti ngeluarkan ya. Jadi duduknya dia yang dirubah. Jadi kalau dia begini, duduknya begitu, itu aja. Yang penting kan apa tuh, masuk cemplung ke dalam kan ya. Ini sebagian ulama makruh ya, lah di situ bukan haram tapi makruh. Walaupun makruh, kita ini kalau bisa mohon maaf mencoba meninggalkan yang makruh ya. Makanya wali-wali Allah tuh jangankan yang haram, jangankan yang subhat, yang makruh saja tidak mau dia. Tidak apa-apa Ustaz, makruh itulah susah kita nih. Bagaimana rahmat Allah pengen datang ya, bagaimana kasih sayang Allah ingin datang. Wa kad yata'azzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyah. Wa kad yata'azzaru, dan sesungguhnya terkadang sulit, yata'azzaru, sulit, fi'lu dzalika, melakukan hal itu ya, dalam kurung tidak menghadap dan tidak membelakang kiblat, fi ba'di abniyati, di sebahagian bangunan-bangunan, fayughtafaru lil masyaqqati, dan maaf dibolehkan melakukan hal itu karena kesulitan. Ada dalil ini di garis bawah nih Ustaz, di garis bawah nih, halaman 115 ya. Ngapa nih masjid nih WC-nya ngadap kiblat, bolehkan karena kesulitan ya. Sebenarnya mohon maaf lah, fikih ini dinamis lah ya, dinamis ya. Tidak nih yang kita stang haram, kafir
Ini itu di satu sisi menyampaikan pesan Allah dan Rasul, di sisi lain ada alternatif. Itulah hebatnya ulama-ulama kita ini, ya. Banyak contoh lain, ya, banyak contoh lain, ya. Apalagi imam-imam mazhab itu, imam-imam mazhab itu luas lagi ya ilmunya itu, ya. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki gurunya beda-beda, ya. Padahal Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, tapi dalam satu sisi berbeda pendapat, biasalah, ya. Jadi kita jangan kaku nian hukumnya, ya. Wala tabul fil ma'i raki, jangan kamu genang, tidak boleh, ya. Apalagi di sumur orang, air yang tergenang saja tidak boleh. Wa in kana kasiran, meskipun air itu banyak, illa indal hajati, kecuali ketika ada kebutuhan, tidak lagi, ya, tidak lagi. Wala alal ardi sulbah, dan jangan pula buang air kecil di atas tanah cadas, licin dan keras. Wala ma birrih, dan jangan pula di hembusnya angin, ya. Makanya anak-anak kita tuh kadang-kadang buang air kecil tuh angin kuat. Kalau angin kuat tuh terpercik lah, dah. Apalagi dalam sedang kipas angin hidup, awak buang air kecil, ya. Kullu dzalika ihtirazan min al-baul, seluruh hal-hal itu sebagai jagaan diri daripada persoalan buang air kecil. Ingat tak kemarin ada 4 hal yang membuat kita disiksa dalam kubur. Pertama, al-kazzab, suka membohong. Membohong ini payah lah, ya. Kesini membohong, kesana membohong, itu berat siksa dalam kubur itu. Yang kedua, wal khianat, khianat, tidak amanah, ya. Yang ketiga, an-namimah, ngadu domba, bagi sini ngadu, bagi situ ngadu, ya. Yang keempat nih yang al-baul, buang air kecil tidak bersih. Buang air kecil tidak bersih disiksa, apalagi tidak bercuci. Itu Pak, 4 ini kalau bisa jaga aman kita di kubur tuh. Tapi 4 juga menyelamat kita dalam kubur. Pertama, al-muhafazatu ala salawatil khamsi, jaga sembahyang 5 waktu, selamat kita di kubur. Al-muhafazatu ala salawatil khamsi, jaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua, wa qiraatul Quran, baca Quran sehari, habis zuhur selempir, habis asar selempir, ya. Yang ketiga, wassadaqah, sedekah. Yang keempat, adzikru, perbanyak zikir. Ini 4 yang menyelamatkan, 4 yang menyesatkan, ya. Termasuk buang air kecil tadi. Jadi buang air kecil itu bahasa fikihnya istinja. Istinja itu hukumnya wajib. Sampai orang meninggal dunia pun wajib istinja. Kullu dzalika ihtirazan minal baul alladhi 'ammatun azabil qabr. Ini dia Pak,
sesuatu hal sebagai penjaga diri dari persoalan buang air kecil yang umumnya siksa kubur berasal di persoalan buang air kecil. Makanya anak-anak kita ajarkan lah ya, buang air kecil ya, buang air kecil. Ini kadang-kadang ban mobilnya dewe disemprotnya, ya. Ban mobilnya dewe. Untung ban mobil itu baik, kalau dia kempes, ya. Allah. Jadi perkara yang besar sebenarnya ini, bukan perkara kecil, buang air kecil nih. Tidak bercuci ini bukan perkara kecil, perkara besar itu Pak. Hampir kata Nabi, inna azabil qabri al-baul. Paling banyak siksaan orang dalam kubur buang air kecil tidak bersih. Ya. Makanya ada nanya najis mukhaffafa, najis mutawassita, najis mughalladha. Najis mughalladha hilang rasa bau semuanya. Najis mukhaffafa, mutawassita juga hilang. Najis mukhaffafa ringan, ya walaupun ringan dihilangkan juga. Nah istinja itu maka hukumnya wajib. Fa'alaika bil istibra, maka mesti bagimu bil istibra. Coba lihat dalam kurung istibra itu menuntaskan, mengeluarkan sisanya. Makanya mohon maaf ya, bagi laki-laki diurut Pak, diurut dari bawah tuh ngurutnya. Kalau buang air kecil tuh diurut. Ya, siapa yang ngurut? Apa lah? Diurut. Nah, biar kalau bahasa Banjar tiis, bahasa Jambi ini apa? Tidak ada nempel lagi tuh bahasa Jambi apa? Tidak ada keluar lagi tuh. Kalau bahasa Banjarnya tiis. Bahasa Jambi tuntas gitu. Ya tuntas. Itu bahasa Jambi itu, bahasa Indonesia kan. Tuntas supaya tuntas. Ya. Tapi mohon maaf lah, nanti usia kita 60 itu mulai itu. Ya, mulai. Ada yang nanya, boleh tidak pakai pampes laki-laki? Boleh. Dia silsil baul, tahu tidak silsil baul? Tahu tidak silsil baul, buang air? Dia sudah bersih, sudah berutuh, tahu nak kencing lagi, silsil baul namanya tuh, penyakit namanya tuh. Kalau memang seperti itu, pakai pampes, ya sah tidak sembahyangnya? Sah lah, penyakit ya. Pakai pampes. Tidak apa-apa, bapak-bapak pakai pampes, boleh lah. Bukan ibu-ibu, bapak tidak apa pakai pampes. Belikan pampes bapak itu Bu. Fa'alaika bil istibra'i minhu juhdak, maka bagimu istibra, ya minhu dari juhdaka min ghairi khuruj ila haddil waswas, buat tenagamu dengan tanpa keluar dari batas waswas. Waswas ini penyakit Pak ya. Was-was ini penyakit ya. Makanya kalau sembahyang tuh baca qul a'udzu bin nas malikin nas, agar was-was itu tidak ada. Kita ini kena was-was ini. Ustaz, Allah was itu ya, was-was. Wa yahsulu bitanaj wa yahsulu bitanahnuj bitanahnuh wa natri dzakari wa imralil yadi ala asfalihi birifqin wa yahsul, dan dapat dihasilkan istibra tadi ya,
ay wa yahsul istibra'u, kalimatnya begitu asalnya ya, wa yahsulu al istibra', dan dihasilkan istibra' ya, menuntaskan tadi bitanah nuhi, dengan berdehem ya, berdehem gitu. Kemudian wanatri zakari, mohon maaf, diurut-urut, itu dia dah, wanatri zakari, diurut-urut, diurut ya. Wa imraril yadi, dengan melalangkan tangan, ala asfali, di bagian bawah itu, birifqin, dengan lemah lembut. Nah, jangan kasar nih, sakit ya, dengan lemah lembut ya. Nah, ini persoalan agama, ini bukan persoalan apa-apa ini ya. Apalagi kalau fikih ini memang harus transparan. Saya punya kiai itu, kalau masalah ini dia tidak apa-apa, dia jelaskannya. Tapi kalau orang tua kami lain lagi nih, kalau bicara masalah ini dia lingkau ini kalau bahasa kita apa, umpamanya masalah ini dipindahkan masalah lain, atau orang tua kami tidak mau cerita ini ya. Tapi kalau dalam fikih memang harus dijelaskan nih kan, diurut ya, supaya tuntas. Wastanji bil hajari, adalah bil hajari, dengan batu, summal ma'i, kemudian dengan air. Tapi istinja dengan batu itu dilihat-lihat juga, buang air besarnya tuh apa mencret, apa tidak mencret. Kalau mencret tidak bisa dengan batu. Makanya batu itu dikiaskan dengan tisu. Maka di hotel, di mana-mana ya, di healthy ya, itu ada tisunya ya. Jadi kalau nak ambil sunnahnya mau begitu, wastamja bil hajar ya, istinja lah dengan batu, summal bil ma'i, kemudian dengan air ya. Dulu dengan batu ya, tapi batu itu tingok-tingok juga, dengan batu yang runcing ya. Samul orang lulang lalu balik kampung, pinggir jalan kan, istinja dengan apa, daun ya, ya. Sudah daun baru dengan air, tapi daun itu ditingok-tingok ya kok, daun apa, terkena daun jelatah seminggu demam ya, ditingok-tingok juga lah. Jadi fikih ini dinamis lah, mau tidak sah harus dengan batu, tidak bisa begitulah. Kontak dulu memang batu yang banyak, sekarang kan tisu, boleh lah dengan daun pisang barangkali ya, ditingok-tingok lah. Faqinik tasarta ala ahadih, dan jika kamu ingin meringkaskan atau menggunakan salah satu dari batu dan air, fal ma'u afdal. Ini dia hebat ulama kita nih ya, fal ma'u afdal, maka istinja dengan air afdal, lebih afdal ya. Boleh tak langsung dengan air? Boleh. Waqaddimil qubula bil filma'i, dahulukan kubul filma'i dalam istinja menggunakan air, wa akhiruhu fil hajari, dan mengakhirkan kubul bertinja dengan batu. Boleh ya, tisu dulu baru air, atau air dulu baru tisu. Intinya bersih ya, intinya bersih.
Wa qul ba'dal istinja, dan ucapkan setelah istinja. Ini dia. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tapi bagusnya, ini mohon maaf, bagusnya setelah selesai dari WC, keluar dari WC, bacanya ini ya Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, engkau peliharakan, ya engkau bentengi, mohon maaf, farji, kemaluanku, anil fawahish, dari perbuatan keji, wa tahhir qalbi minan nifaq, dan kau bersihkan hatiku minan nifaq, dari sifat munafik. Ini bagusnya bacanya setelah selesai keluar WC baru baca ini. Jangan dalam WC, makruh kita. Ya, Allahumma hassin farji minan fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tapi jarang baca Pak, jarang terbaca nih. Kalau tidak terbiasa kan jarang nih Pak ya. Pak Ibu yang maka Allah Subhanahu wa taala, wa alaika bitayamuni fi kulli sya'nika illa fi izalatin najasati wa izalatil aqzari. Mesti bagimu untuk mendahulukan organ tubuhmu yang kanan, bitayamuni fi kulli sya'nik, dari seluruh urusanmu, illa fi idzalin najasa, kecuali dalam menghilangkan najis. Maka semua pekerjaan kita awali dengan tangan kanan. Illa, ini ada pengecualinya, illa fi idzalatin najasat, kecuali menghilangkan najis, baru tangan kiri. Wa izalatil aqzari, dan menghilangkan kotoran-kotoran, selebihnya tangan kanan. Waddukhulu ilal mawadhi'i, dan yang ketiga masuk ke tempat yang dari prinsip kondisi, min sya'nihal iktidharu, hal-hal yang kotor, termasuk masuk WC kaki kiri. Ini di dalilnya Pak, masuk WC kaki kiri itu di dalilnya nih. Semua pekerjaan itu disunahkan dari tangan kanan, illa 3 tadi. Ya, mana tadi? Najis. Yang kedua, menghilangkan kotoran. Yang ketiga, masuk ke tempat yang ada kotoran di dalamnya. Walaupun WC kita tuh bersih, ada WC-nya bersih nih, kamarnya, ya lantainya bersih, tetap kita baca doa masuk WC kaki kiri. Kenapa? Karena ngikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pula rumah saya bersih lah, basing B masuk, jangan, tetap kaki kiri, ngikut sunnah ya. Fayanbaghi ay yaf'ala dzalika kullahu bil yasari, maka sepatutnya agar melakukan hal itu seluruhnya dengan mendahulukan organ tubuh bil yasari, yang kiri. Yang 3 tadi, bersihkan najis, bersihkan kotor-kotoran, ya, masuk ke tempat yang mohon maaf kotor-kotoran, kaki kiri. Ada yang nanya kalau merokok tangan kanan tangan kiri, tidak tahu saya tuh. Kalau merokok itu tangan kanan kiri. Jawablah, wa iza atasta fahfiz biha sautak, apabila kamu bersin, atasta bersin, fahfiz biha sautak, maka rendahkan suaramu dari bersin tersebut. Jangan dihabiskan niat waktu bersin itu, jangan dihabiskan niat. Wastur famak, dan tutup mulutnya. Nah, gitu. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin, seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersin itu nikmat.
Bersin itu nikmat. Apa nikmatnya? Membuang penyakit. Makanya ibu-ibu kalau anaknya lahir tuh ada yang bersin, itu bagus itu. Yang payah ibunya yang bersin. Ada anak kan lahir kan bersin ya kan, itu membuang penyakit itu. Makanya disebut alhamdulillah. Cuman tadi adabnya apa? Dipelankan suara, yang kedua ditutup. Begitu. Jangan dihabiskan niat. Maksudnya difullkan yang bersihnya tuh difullkan ya. Sampai 6 rumah dengar. Bukan serumah lagi, 6 rumah dengar. Karena difullkannya tadi itu. Ini perkara kecil kan, tapi dalam kehidupan sehari-hari terjadi ini. Ya, sampai di situ nian ulama kita nih. Ini kalau dakwah tidak bisa nih Pak. Ngarang kitab semacam ini sekecil-kecilnya, kalau bukan min auliyaillah tidak bisa. Ya. Wala tabsud illa ashtimalik. Dan jangan kamu meludah. Ini banyak nih, mohon maaf, dalam isi banyak meludah. Banyak tidak boleh. Illa anshimalik, kecuali sebelah kananmu. Au tahta qadmil yusra, atau ke bawah telapak kakimu yang kiri. Ini kalau kita meludah, mohon maaf ya, ke sebelah kananmu atau ke bawah telapak kaki kirimu yang kiri, sebelah kiri. Jadi kalau kita nak meludah nian terpaksa rencana meludah, boleh sebelah kanan, begitu. Atau ke bawah telapak kaki kiri, pakai kaki kiri, begitu. Ya. Luar biasa nih ya. Tidak boleh masing-masing meludah, apalagi dalam WC. Ya. Kita ini dalam WC itu suka nian meludah. Dan iblis itu memang suka, Pak. Syaitan suka menggoda kita supaya kita meludah itu. Ya. Yang tidak boleh lagi di tempatnya itu, Pak. Mohon maaf, di lubangnya itu, di situ kita meludah. Itu tidak boleh. Ya. Wa alaika bisyiddi afwahil asqiya. Wa alaika mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat bisyiddati afwahil asqiya, untuk menutup mulut-mulutmu di tempat-tempat minum. Menutup mulut-mulut tempat-tempat minum. Wa takhmiril awani, dan menutup wadah-wadah. Wadah-wadah itu tahu dah? Tempat makan tuh ditutup. Tempat minum itu ditutup. Wa ikhlaqil babil manzil, dan mengunci pintu rumah. La siyama indan naum, ya, terlebih lagi ketika hendak tidur. Wa indal khuruj minhu, dan ketika hendak keluar dari rumah. Sampai begitu kecilnya. Ya, Abdullah Alawil Haddad yang menjelaskan, wadah ditutup ya, supaya tidak masuk lalat ya. Kunci pintu rumah supaya tidak masuk maling ya. Baik ketika kita tidur maupun keluar rumah. Wala tanam hatta tufi'al kulla narin fil bait. Jangan kamu tidur hingga kamu memadamkan seluruh api yang ada di rumah. Sebelum sudah ada rancangan-rancangan ya, matikan kompor. Islam sudah lama ini. Islam sudah lama, 14 abad yang lampau ini. Sudah kita disuruh sebelum tidur matikan kompor kan. Islam sudah lama ini dia. Wala tanam hatta fi kullun narin fil bait. Jangan kamu tidur hingga kamu memadamkan seluruh api yang ada di dalam rumah. Min sirajin, lampu matikan. Wa ghairihi, dan yang lainnya, TV umpamanya. Au tawariha, atau kamu telah menyimpannya,
api barangkali. Ya. Memang ada penelitian bahwa tidur di lampu yang gelap beda efeknya dengan tidur lampu yang terang. Ya, memang ada juga orang yang tidak tidur kalau tidak ada lampu, ada juga. Ya, tapi sunnahnya lampunya dipajahkan, dimatikan. Nah, hidupkanlah dikit, jangan pula gelapnya payah nanti. Ya, dalam psikologi kesehatan tuh bagus katanya tidur yang lampu kecil itu. Ya. Tapi ada orang tidak bisa, payah, nak terang saja, ya. Karena sinar lampu itu bisa menyerang tubuh kita sehingga tubuh kita tidak bagus itu. Wala tanam hatta wa idza asbaha al-ina'u maksyufan, dan apabila masuk pagi hari dan apabila memasuki pagi hari wadah-wadah maksyufan awis saqa'u maftuhan, dalam keadaan terbuka, maksyufan awis saqa'u maftuhan, atau tempat-tempat minum dalam kondisi terbuka, fala tasribil ma, maka jangan kamu minum air yang ada di tempat tersebut, apalagi cangkir, ya. Makanya Bu, mohon maaf Bu, tidak boleh habis kita makan malam cangkir piring itu dibiarkan pagi baru dicuci, itu tidak boleh, ya. Kata orang-orang ahli hikmah itu tempat makanan setan-setan, makanya harus kita selesaikan malam tuh, ya. Apalagi wadah-wadah cangkir ada airnya, ya. Ini biasanya kalau ulama menyebut di sini ini ada hikmahnya, ya. Saya pernah lihat itu pagi-pagi itu banyak lalat lah, mohon maaf, cicak lah, ya, numpang minum juga karena tidak tertutup, terbuka dia kan. Ada. Jadi kalau dilihat apa yang disampaikan ulama ini betul ini, ya. Jadi tidak boleh wadah-wadah itu terbuka. Kalau wadah-wadah terbuka, kata beliau, fala tasribil ma, jangan kamu minum, karena boleh jadi bekas tikus, bekas cicak dan lain-lainnya. Wala ta'milu illa fi masta'mila fihi al-ma'u munajjis, dan jangan kamu menggunakan air itu kecuali dalam sesuatu penggunaan air yang biasanya air yang terkena najis digunakan untuk hal itu. Tapi banyak juga kita berudu. Ibu kalau berudu ditampung enggak? Tampung ini bahasa Jambi nih, oh. Ini berudu, ini ada ember, itu ditampung namanya. Bahasa Jambi ya, Po? Tampung juga lah, enggak? Bahasa kami Banjar itu ditampung. Sejambi ditampung juga ada. Itu kan mustakmal enggak tuh? Itu. Jangan pula digunakan untuk berudu lagi. Air itu boleh disiram. Ke bungo lah, ya. Tapi walaupun demikian sebenarnya tidak bagus juga. Siram, buang aja lagi. Buang aja. Yang tidak bolehnya habis mustakmal itu mohon maaf digunakan untuk buang air besar. Tidak boleh itu. Habis ditampung tadi airnya digunakan untuk buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh itu. Itu sudah mustakmal. Sudah dipakai untuk berudu, mustakmal namanya kan, bukan mutanajis. Mutanajis kalau masuk najis, ini mustakmal, air yang sudah digunakan, mustakmal namanya, digunakan untuk buang air besar, tidak boleh itu, kecuali detik lagi air. Ya. Wa huwa tahirun walakin fi isti'mali khatarun, dan air tersebut adalah suci
walakin namun fi isti'malihi dalam menggunakan air tersebut khatarun terdapat satu bahaya. Waqad zakara Syekh Ibnu sudah ya. Waqad zakara Syekh Ibnu Arabi al-Futuhat wallahu cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa nasur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وسكر الصابرين وتوبة. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ كل شيء أن تزرع في قلوبنا معرفتك حق معرفتك برع تعرف به. اللهم استولك ما قرأناه وما علمتنا فرددنا ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.